Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Apa kabar hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada pagi hari ini saya berada di daerah makam Mbah Umar Faruk teman-teman ya. Di dalam makam ini, di dalam areal makam ini juga terdapat makam-makam umum teman-teman. Jadi informasinya di dalam sini ada yoni teman-teman ya. Coba kita lihat yoninya teman-teman ya. Dan ternyata benar teman-teman ya, di salah satu makam, yaitu makamnya Mbah Ageng Fakih ini, kita mendapati sebuah yoni teman-teman. Jadi yoni ini cukup tua, karena dalam literasi kuno teman-teman, dalam kitab Negara Kertagama maupun Pararaton dijelaskan bahwa Mahesa Wongateleng atau Batara Parameswara kemudian mangkat dan dicandikan di Pikatan. Jadi artinya di daerah Kali Pikatan atau Sungai Pikatan di baratnya areal makam ini teman-teman. Artinya juga bahwa di daerah Pikatan ini memang ada sebuah candi pendarmaan atau candi untuk menaruh abu jenazah dari seorang raja keturunan Ken Arok dan Ken Dedes teman-teman ya, yaitu Batara Parameswara atau Batara Mahesa Wongateleng. Untuk Batara Mahesa Wongateleng sendiri merupakan kakek buyut dari Dia Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi di mana silsilah dari Raden Wijaya atau Dia Wijaya atau Sang Rama Wijaya ini memiliki ayah yang bernama Dyah Lembutal, kemudian mempunyai kakek bernama Narasingamurti atau Mahesa Cempaka, dan memiliki kakek buyut bernama Batara Parameswara atau Mahesa Wongateleng teman-teman ya, yang didharmakan di daerah Pikatan ini. Artinya jika memang penelitian Pak Hadi Sidomulyo bahwasanya lokasi ini dulunya adalah situs Pikatan, maka akan kita dapati dahulunya di sini ada sebuah candi pendarmaan dari seorang raja, yaitu keturunan langsung dari Ken Arok dan Ken Dedes, bernama Batara Parameswara atau Mahesa Wongateleng teman-teman. Sebenarnya nama Pikatan merupakan nama yang sangat monumental teman-teman ya. Antara lain misalnya pendiri Candi Prambanan di Jawa Tengah juga bernama Rakai Pikatan Empu Manuku, yang kemudian diduga oleh sebagian sejarawan berasal dari Jawa Timur yang menikah dengan putri mahkota Pramodia Wardani, putri dari Samaratungga dari dinasti Selendra. Jadi untuk nama Pikatan sendiri juga muncul di dalam prasasti Wulik teman-teman ya. Untuk prasasti Wulik sendiri dipahat di punggung Arca Ganesa yang ditemukan di Dusun Ketarnen, Kecamatan Gondang yang tidak jauh dari lokasi ini teman-teman. Dalam prasasti Wulik juga menyebut nama desa Pikatan. Prasasti ini dikeluarkan oleh istri dari Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sendok. Untuk Empu Sendok sendiri kita tahu bahwa Empu Sendok adalah raja dari kerajaan Medang teman-teman ya. Untuk istrinya Empu Sendok bernama Rakai Mangigil Parameswari Dyah Kebi, di mana kemudian dalam prasasti Wulik dikatakan bahwasanya Rakai Mangigil Parameswari Dyah Kebi ini telah kemudian meresmikan 3 buah bendungan, yaitu Bendungan Wulik, Bendungan Watan Wulas, dan Bendungan Watan Tamya. Kemudian penduduk desa Wulik yang terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Padi-Padi, Dusun Pangiketan, Dusun Pikatan, Dusun Busuran, dan Dusun Panghangwaran bergotong royong merawat bangunan bendungan ini. Artinya kemudian dari Sungai Pikatan ini kemudian dibuatlah 3 bendungan untuk memajukan sektor pertanian teman-teman ya. Dalam kitab Negara Kertagama juga dikatakan bahwa Raja Hayam Wuruk sehabis musim hujan senantiasa bertamasya ke timur selatan Majapahit yang ada di Trowulan teman-teman ya. Jadi beliau ini suka mengunjungi Candi Limo, Candi Wewe, Candi Pikatan, dan Candi Siman. Jadi untuk lokasi-lokasi yang saya sebut tadi ada 4 tadi, itu sekarang masih ada teman-teman ya. Misalnya untuk nama WW, nama WW sendiri adalah nama yang ada di daerah Gondang teman-teman ya kalau nggak salah. Terus untuk nama Pikatan sendiri menjadi nama sungai teman-teman ya. Terus untuk Candi Limo sendiri menjadi nama bendungan teman-teman ya, yang ada di Noyo. Dan untuk Siman sendiri ada di Pacet teman-teman, menjadi sebuah nama desa teman-teman ya, yang memang betul di Siman ada sebuah candi yang disebut dengan Candi Kesiman Tengah gitu teman-teman. Dari arah makam Mbah Fakih ini teman-teman, di sebelah selatannya itu kita bisa menemukan ada beberapa batu-batu bagian daripada candi teman-teman ya. Di bawah sini ada satu ya.
Terus ada juga di sebelah sini teman-teman ya. Nih. Juga ada sini. Ini adalah batu-batu andesit, bagian dari candi juga teman-teman. Juga ada di timurnya makam Mbah Fakih ini teman-teman. Kita bisa menemukan banyak sekali batu bata merah dengan ukuran yang lumayan besar-besar teman-teman ya. Untuk ketebalan sekitar 5 sampai 6 cm teman-teman ya untuk ketebalannya. Untuk lebarnya sekitar 15 cm dan untuk panjangnya kita cari yang agak utuh teman-teman ya. Yang masih utuh ya kurang lebih 30 sampai 40-an cm lah kalau ini separuhnya teman-teman ya. Jadi sekitar segini 30 sampai 40 cm. Ini juga di sebelah di makam yang ini teman-teman, di bawah pohon apa ini teman ya, pohon kecacil mungkin. Itu ada batu nisan yang terbuat dari batu-batu andesit bagian daripada candi. Saya bisa melihat dari bentuknya teman-teman ya. Jadi ini adalah batu andesit bagian daripada candi yang dulunya sempat ada di sini teman-teman ya. Untuk yoni yang ada di makam Mbah Fakih ini teman-teman, kondisinya lumayan bagus teman-teman ya. Meskipun ada sesuatu yang hilang yaitu ceratnya. Daerah pojok situ biasanya ada penyangga untuk ceratnya teman-teman ya. Untuk lingganya juga tidak ditemukan teman-teman. Hanya yoninya saja teman-teman yang ditemukan di sini. Dan kondisi daripada yoni tersebut sudah disemen teman-teman ya, sehingga insya Allah nanti akan aman dari orang-orang yang mungkin mau ngambil barang-barang bersejarah yang ada di sini teman-teman ya. Juga di makam Mbah Fakih ini teman-teman, untuk batu nisannya itu dari batu andesit teman-teman ya. Bisa dilihat dari bentuknya itu ya, kanan dan kiri. Assalamualaikum Mbah, nyun sewu. Jadi di depan ini adalah bangunan dari makam Kiai Ageng Umar Faruk teman-teman ya, atau disebut dengan Mbah Ageng. Jadi bangunan ini telah direhab pada tahun 2002 teman-teman ya. Ini ada tanggalnya. Jadi ada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Semuanya serba 2 teman-teman. Sedangkan untuk anak tangganya sendiri pada tanggal 22 bulan 4 2022. Berarti ada jeda sekitar 2 bulan teman-teman ya dari bangunan utamanya untuk anak tangganya ini. Di sebelah sininya teman-teman kita bisa lihat bahwa ada tulisan wong urip kuwi koyo numpak perahu. Jadi ada bangunan seperti perahu teman-teman ya. Ada tulisan seperti ini teman-teman, bahwa kita itu intinya adalah hanya sebentar atau hanya numpang saja teman-teman ya. Seperti naik perahu. Kita di sini di dunia ini hanya numpang saja. Setelah itu kita nanti pasti akan mati. Mungkin seperti itu teman-teman ya, maksud dari kalimat di depan tadi. Mengingat apa yang ada di sini adalah areal makam teman-teman ya, bahwa mereka-mereka yang dulu pernah dimakamkan di sini, mereka dulunya pasti pernah hidup dan sekarang sudah meninggal teman-teman. Di sini juga ada tulisan lamun ora mosok iyo, lamun iyo mosok ora. Jadi jika tidak masa iya, jika iya masa tidak, seperti itu ya maksudnya ya. Mungkin jika tidak ya bilang jangan bilang iya, jika iya jangan bilang tidak. Mungkin seperti itu teman-teman ya, bahwa kita hidup itu jangan suka berbohong. Tulisan ini dipahat atau ditulis tahun 2012 teman-teman ya, ada tanggalnya itu. Dan juga untuk langgar atau musola di depan kita ini ada tulisannya Mbah Ageng Fakih Karanglo Gondang, Kecamatan Gondang, pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2003. Hampir sama dengan bangunan yang ada di sini teman-teman ya. Untuk menuju ke arah Mbah Ageng Umar Fakih ini, kita bisa naik tangga yang sebelah sini teman-teman ya. Nah di sini ada banyak sekali batu bata merah teman-teman ya, bagian daripada candi dulunya di sini. Kenapa saya bilang gitu?
karena sudah jelas di sana tadi ada yoni teman-teman yang sudah di semen di makam Mbah Fakih tadi teman-teman ya. Ini lumayan utuh teman-teman ya untuk batu bata merahnya, dengan ketebalan yang sudah saya sebutkan saat itu teman-teman, sekitar 5-6 dengan panjang antara 30 cm dan lebar sekitar 15 cm teman-teman. Dan ini ke sana itu batu bata merah semua teman-teman ya, batu bata merah kuno, dan menuju ke makamnya Mbah Ageng Umar Faruk teman-teman. Di sebelah selatannya Mbah Ageng Umar Faruk ini teman-teman, kita bisa melihat ada satu makam teman-teman ya di sebelah sini. Nah, itu makamnya, bahwa makam ini adalah makamnya kemungkinan namanya Mbah Singo teman-teman. Di sini tertulis makam pendopo Mbah Singo, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, saya pastikan bahwa kebanyakan masyarakat di sini membangun apa namanya ini, sebuah bangunan di area makam-makam yang ada di sini ini, makam kuno yang ada di sini ini sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama teman-teman. Seperti tadi kan ada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ini juga sama, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008, seperti itu teman-teman ya. Di sebelah baratnya Mbah Ageng Umar Faruk ini ada makamnya Mbah Raden Danu. Nah, di bagian makam Mbah Raden Danu ini teman-teman, untuk batu andesit dijadikan apa itu namanya, batu nisan juga teman-teman ya, bisa dilihat dari bentuknya itu batu-batu andesit bagian dari candi. Untuk makam-makam ini apakah asli, apakah palsu, kita juga nggak tahu, mengingat dulu di sini pasti ada yang namanya Bapak Deso gitu, seperti itu teman-teman ya. Kemungkinan 2 sosok ini atau 3 sosok dengan yang ada di timur, Mbah Fakih adalah sosok yang dulunya Bapak Desa wilayah sini teman-teman. Mungkin bisa jadi demikian. Dari makamnya Mbah Danu tadi teman-teman ya, kita jalan ke barat sedikit dan kita menemukan banyak sekali batu bata merah kuno teman-teman. Dan tadi saya lihat ini teman-teman, ada ini sebuah apa teman-teman ya, bagi yang tahu silahkan komentar. Tadi bentuknya itu hanya memanjang gitu saja. Jadi ini sepertinya teman-teman ya, kalau saya lihat bentuknya adalah ini juga bagian dari candi teman-teman. Kalau ini umpak tidak seperti ini teman-teman ya, tidak sepresisi ini. Umpak itu biasanya agak, yang atas agak kecil, yang bawah agak besar seperti itu teman-teman. Kalau ini kan presisi sama antara yang ini lebarnya juga dengan yang sana. Kemungkinan ini juga batu dari bagian candi di daerah sini dulu teman-teman. Jadi mungkin hanya itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.